Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda kakak semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemudian Allah masih izinkan kita bangun dari tidur kita dibalut dengan iman, Islam, dan masih diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kemudian kondisi ini terus bertahan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sampai nanti kita khatam dari muka bumi ini dalam kondisi husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya tentunya tak bosan-bosan kita mengirimkan selawat, beriringkan salam terhadap baginda kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian menjadi bukti nyata betapa kita kemudian terus berusaha meningkatkan rasa cinta kita, rasa rindu kita, dan juga tentunya untuk menjadi bekal kita untuk setia di jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bunda kakak semua, kita lanjutkan kajian satu doa kita insya Allah 10-15 menit ke depan begitu. Pagi ini izin saya mau membahas tentang ada 4 posisi, ya, ada 4 posisi yang sangat-sangat luar biasa, luar biasa penting dalam kita melaksanakan sholat. Yang mana 4 posisi ini adalah 4 posisi yang kalau kita bisa memanfaatkan ini, maka kita sangatlah kemudian berpotensi, bukan berpotensi lagi, dijamin sama Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Kenapa? Karena 4 posisi ini adalah 4 posisi yang Allah langsung menjawab apa yang kita minta. Ya, Allah. Sejatinya kan kita ini setiap hari pasti ada keinginan, pasti ada doa, betul ya? Ada di sini yang tiap hari bangun dari tidur tak punya tujuan gitu? Ada? Bangun dari tidurnya, adalah yang penting hari ini hidup, ya. Yang penting hari ini bisa bernafas, ya. Tidak ada tujuan apa-apa. Tentu kayaknya enggak, ya. Kayaknya sih di sini semuanya kita padat agendanya, padat doanya, padat cita-citanya setiap hari. Bahkan banyak maunya kan gitu. Ya, kalau ini di hadapan ayah ini dia pondok COKBB di Kedung Badak Baru, ini bukan kebanyakan ya murid semuanya di sini MBTC, amal tijaroh. Pasti banyak cita-citanya, ya. Randy cita-citanya terjual kalau bisa ya Allah positif 1000 pieces sehari, kan, biar bisa dapat bonus, bisa mudik ya Allah, kan. Masih banyak hajatnya kan, iya. Maka kemudian kapan sih waktu terbaik sebenarnya kita menyampaikan hajat itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu enggak kapan? Yang mana kemudian langsung dijawab sama Allah itu, langsung dikabul. Tapi banyak dari kita malah luput berdoa di waktu-waktu ini. Luput menyampaikan hajat di waktu-waktu ini. Bahkan sering dari kita buru-buru banget di momen ini. Dan kalau kita tahu nih, 4 posisi ini, maka mudah-mudahan mulai dari hari ini, ya, mulai dari zuhur gitu, kita akan semakin hikmat sholat. Dari 4 posisi itu kita bahas 2. Karena kalau kita bahas 4-4-nya, nanti kita sampai ngabuburit nanti di sini. Sampai sore. Dari 4 itu kita bahas 2, begitu. Wih, Lutfi, Masya Allah. Wajahnya tuh familiar ya dia di kamera ya. Dia sangat ini. Wajahnya wajah ini. Apa namanya? Kamera face. Kayaknya memang udah dia incer tuh sebelum sholat tuh. Nanti posisinya tuh di sini nih. Ya, Lutfi. Masya Allah, enggak apa-apa. Oke, kapan posisi yang pertama? Maka posisi yang pertama sebagaimana kemudian dicontohkan oleh dan udah menjadi bukti konkret dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ini kejadiannya masyhur sebenarnya. Hafal antum ini kejadiannya? Kejadian saat siapa? Saat Nabi Zakaria berdoa kepada Allah.
Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah kemudian Zakaria, di sanalah itu di mana? Nanti kita bahas. Di sanalah kemudian Nabi Zakaria. Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, ya kan? Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Ini permintaan yang sangat besar untuk Nabi Zakaria. Kenapa? Karena ini permintaan yang bukan hampir. Kalau di logika manusia, ini adalah permintaan yang mustahil. Karena istrinya saat itu sudah diponis mandul, menopause. Udah nggak mungkin secara logika untuk kemudian hamil, apalagi punya anak, melahirkan dan seterusnya. Kenapa? Karena udah tua, udah mandul, udah menopause. Jadi mustahil kan sebenarnya. Ini permintaan yang sangat besar. Permintaan yang doa yang sangat-sangat, kalau logika manusia ini nggak mungkin. Lalu doa kayak gitu tuh percuma, lu nggak mungkin. Doa yang mungkin-mungkin aja dong. Nah, kalau bahasa orang sekarang tuh begitu kira-kira. Kalau dengar apa namanya Nabi Zakaria berdoa. Tapi lihat di ayat ke-39. Nah, Ali Imran 38-39. Di ayat ke-39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Lalu saat itu juga malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab langsung. Jadi di sanalah Zakaria berdoa itu berarti pada saat kapan tuh? Di sanalah itu? Di sanalah itu di mihrab lagi ngapain? Lagi sholat. Lagi diri atau lagi duduk? Berdiri. Karena di sini jelas, karena ada malaika wa huwa qaim, dan dia sedang berdiri sholat. Sedang berdiri, lagi berdiri langsung dijawab sama Allah. Apa jawabannya? Fil mirab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya kan? Langsung kan minta anak tadi. Langsung dikabulkan sama Allah, dikasih kabar gembira langsung sama Allah, bahkan nggak cuma anak dikasih sama Allah, tapi langsung dikasih nama. Namanya langsung Allah yang kasih gitu. Berarti ya kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 38 ayat 39 ini, salah satu kemudian momen terbaik kita untuk menyampaikan hajat itu pas kapan? Pas berdiri lagi sholat. Begitu. Nah, berarti kan mulai sekarang kalau Ustadz Jaya yang mimpin ya kan, berarti senang kita sekarang. Walaupun panjang dia baca sholatnya, nah, tapi paling tidak kita punya banyak waktu untuk berdoa. Minta sama Allah berarti. Ya kan? Minta sama Allah. Pada saat momen sholat itulah ketika sudah selesai Al-Fatihah, kita sudah baca surat apa dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, maka doa. Artinya, kalau kita lagi sholat sendiri, jangan setelah misal, ya kan kalau kayak ayah, kalau kayak antum kan banyak hafalannya. Kalau ayah kan kulhu lagi kan. Baca Al-Fatihah, ibu-ibu nih, habis baca Al-Fatihah, habis itu baca apa bu? Qul huwallahu ahad. Nanti rakaat kedua apa bu? Qul a'udzu birabbin nas. Itu subuh. Nanti zuhur rakaat pertama dibalik. Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nggak apa-apa. Tapi setelah selesai qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan buru-buru ruku. Jangan buru-buru ruku. Udah tahu kita ya. Ngapain dulu? Doa. Tetap dulu ambil waktu untuk diri sendiri, doa. Karena apa? Karena ini waktunya paling mustajab. Bukan paling mustajab lagi, langsung diijabah sama Allah. Mustahil nggak permintaan tadi Nabi Zakaria tuh? Mustahil, di otak manusia mah nggak mungkin nih dikabul lah. Gimana ceritanya pula? Orang udah dimandul kok, udah menopause, masih bisa hamil punya anak, mungkin. Apa nggak mungkin kata Allah? Ya, nah, langsung dikasih malaikat kabar gembira, yubasyiruka. Nah, siapa yang dikasih? Nabi Zakaria. Apa dikasih? Anak. Apakah yang dikasih cuma anak? Enggak. Langsung kasih bonus sama Allah. Ya, namanya dikasih langsung sama Allah. Ya. Ya, ya. Kapan itu permintaannya dilafazkan? Pada saat berdiri sholat. Maka yang pertama, jangan buru-buru ruku. Bunda maka kasih.
kita manfaatkan momentum berdiri dalam sholat kita tuh untuk menyampaikan hajat-hajat kita. Ya kan? Menyampaikan hajat-hajat kita. Tapi jangan kau bersuara macam doa, ya kan? Nggak boleh. Ya, karena itu akan membatalkan sholat. Cukup dalam hati aja. Ya, cukup dalam hati aja. Sampaikan semua hajat kita, keluh kesah kita, masalah kita, problematika kehidupan kita, sampaikan. Cukup dalam hati aja. Nah, cukup dalam hati aja. Barulah kemudian kita rukuk. Nah, itu yang pertama. Posisi qaimun yusolli fil mihrab. Berdiri waktu sholat. Maka selanjutnya, posisi yang kedua, ya, posisi yang kedua masih posisi berdiri, tapi ini spesifik. Spesifiknya gimana? Nanti berawal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Kalau tadi 3, 38, 39, kalau ini 2, 45. Hafal pasti kalian ini ada. Apa kata Allah? Firman Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah dalam kondisi sholat. Tapi pas kapan? Nah, lihat kata-katanya di sini wasta'inu bisobri wassalam. Pas kapan di dalam sholat kita membaca bacaan sholat yang ada kemudian minta tolong. Dan itu jadi rukun sholat. Ayo, masa nggak tahu? Ya, apa perlu ya ambil tongkatmu saya nih? Kayaknya di KBB belum dapat nih. Oh, Lutfi langsung tahu. Iya ya, sikat ya, biar mereka rasakan pedihnya apa yang kami alami. Ya kan? Gimana? Pagi ini gimana Lutfi? Kedengaran zikirnya? Oh iya, mantap. Iyalah, sempat tak kedengaran lagi. Oh, kalau kemarin kan tongkat Musa. Kalau enggak juga, yang gawang kayak Habib. Ya kan? Apa? Wasta'inu bis-sabri wassalah. Nah, dalam salat itu kapan kita minta tolong? Itu dia Rehan luar biasa. Hah? Oh, dia dari pajak. Cuman pajak dia nggak pede dia kan? Nah, bergumam dia. Pas Al-Fatih dibacaan yang mana? Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Itu kan sama mufradatnya. Sama kosakatanya. Kata Allah, wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong dalam salat. Maka kapan kita minta tolong dalam salat itu? Ya pada saat kita melafazkan iya karena nasta'in. Iya kan? Kepadamu kami minta tolong. Pada saat kapan tuh? Al-Fatihah itu kapan? Pada saat berdiri lagi. Berarti inilah pesannya kemudian jangan buru-buru kita sholat terus buru-buru ruku. Kenapa? Ternyata momentum berdiri itu yang pertama pada saat Al-Fatihah tadi itu. Kira kita cuma bisa ngomong bahasa Indonesia. Mana ini? Nah, iya karena nasta'in. Pada saat kemudian kita membaca Al-Fatihah. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, apa kemudian perkataan Allah ketika mendengar iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Hadza bainali wa abdi wa li abdi masya. Itulah kemudian jawaban dari Allah setiap kita kemudian baca iya karena abudu wa iya karena nasta'in dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masya. Apa itu artinya? Ini adalah antara aku, ini perkara perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masya, dan untuk hambaku yang membacakan iya karena abudu wa iya karena nasta'in ini terserah dia mau apa aku kasih. Masya, dia mau apa terserah dia mau apa aku kasih. Begitulah kemudian jawaban Allah setiap kita membaca Al-Fatihah. Nah, kebayang enggak? Di dua poin ini saja, ketika kita baca Al-Fatihah, makin khusyuk kita di saat iya karena nasta'in. Setelah kita kemudian selesai baca Al-Fatihah, kita baca ayat Al-Quran, maka disitulah kemudian diam kita sejenak menyampaikan apa? Apa yang kita maksud dari iya karena nasta'in tadi? Mau minta tolong apa kita? Nah, disitulah sampaikan. Disitulah sampaikan. Disitulah kemudian curahkan. Disitulah kemudian curhatkan. Panjatkan di situ. Ya.
maka kemudian seketika juga Allah kabulkan. Masa seketika dikabulkan? Iya. Emang kalian ragu sama Al-Quran? Dzalikal kitabul la raiba fi. Buktiin aja seketika. Cuma memang nyampe-nya di kita itu terserah siapa? Terserah Allah atau terserah kita? Allah. Yakin. Nyampe-nya di kita sebenarnya kan udah langsung dikabul sama Allah kan? Kan dikabul sama Allah kan? Yakin nggak dikabul sama Allah? Kenapa? Lo kok masih nggak tahu? Ini beneran nih tokat Musa nih? Hah? Kenapa? Lah kan tadi surat 3, 38, 39. Ali Imran 38, 39. Langsung nggak dijawab sama Allah? Langsung. Lah terus apa bedanya dong sama kita? Kan sholatnya sama, Tuhannya sama. Malaikatnya juga itu juga. Nah, itu. Oh, pinter. Dia ngeri. Dia baru sehari SOD pinter. Yang membuat nyampe ke kita tuh lama atau cepatnya tergantung banyak atau tidaknya yang menjadi perisainya, penghalangnya nyampe ke kita. Ya kan? Jadi jangan salahin Allah, enggak dikabul-kabul, apa enggak dikabul-kabul. Maksiat kau banyak. Udah dikabul sama Allah. Enggak mungkin, Allah tuh enggak mungkin mengingkari janjinya. Ya kan? Dan Allah enggak mungkin kemudian enggak dengerin doa kita. Inna kasami'ud doa. Tapi kok nggak nyampe ya? Tapi kok belum terjadi ya? Kau cek dirimu. Ya kan? Cek dirimu. Tapi Nabi Zakaria langsung dikabul tuh ya. Berarti Nabi. Ya kan? Saat itu juga. Nabi. Bersih udah dosanya. Berarti apa rumusnya biar nyampe? Istighfar. Fazal luar biasa. Luar biasa jawabannya hari ini kayak bintangnya lagi turun sama dia. Istighfar. Bukan tidak didengarkan sama Allah doa kita tuh. Bukan nggak dikabul, udah dikabul. Cuma nyangkut. Entah di langit pertama, entah di langit kedua, entah lagi masih di langit ketujuh. Ibarat kata tuh malaikat udah tenteng. Ya kan? Cuman malaikat tuh dikasih sama Allah syarat. Nih udah aku kabulkan dia permintaan dia sholat subuh tadi. Bawalah, antarkan. Tapi pastikan ya. Pastikan apa? Nah, pastikan bersih itu orang. Iya ya Allah. Turunlah malaikat tuh ke langit pertama. Dilihatnya, bah kotor kali si kawan, nggak jadi dikasih. Kotor ya Allah, tahan dulu. Akan gitu kira-kira. Ya kan? Maka siapa di sini yang masih rutin 1000 kali sehari? 1000 kali. 1000. Istighfar. Hanafi. Ngeri. Oke terkubul dia di mute bro. Ya kan? Nah itulah masalahnya. Ayo kita bersihkan istighfar, istighfar, istighfar. Bukan Allah tak mendengarkan doa kita, bukan Allah tak kabulkan doa kita, tapi kita yang belum bersedia menerima hadiahnya. Tapi kita kemudian yang belum menyiapkan diri untuk menerima hadiahnya. Jadi kayak bercanda gitu. Ya kan? Kayak bercanda. Ibarat kata jinan, ya, mau sepeda, beliin sepeda. Ya udah, belajarlah naik sepeda, nggak mau. Nah, kan lucu kan? Mau sepeda, tapi nggak mau menyiapkan diri untuk dapat sepeda. Kayak gitulah kita tuh. Seringnya kayak gitu kita tuh. Banyak kita doa, banyak maunya kita, tapi kita nggak menyiapkan diri untuk menerima apa yang menjadi kemauannya kita. Contoh nih di kerjaan, contoh. Randy nih, Farhan. Pengen kemudian positif 1000 pieces sehari. Tapi dikasih Allah orderan 2 pieces, udah telat dikirimnya. Berarti kan kata Allah, gimana sih? Lu minta 1000, gua tes 2, lu udah telat. Gua tes 3, lu udah nggak ama. Nah, ini contoh ya, bukan kejadian yang sesungguhnya. Kalau yang sesungguhnya mah lebih gitu. Gitu. Itu loh, kayak gitu tuh contoh-contohnya. Ini kan? Ya Allah berikanlah aku kesehatan, tapi nggak mau olahraga. Kan kata Allah, aduh, gimana nih si kawan nih? Oh, udah aku mau beri nih sehat, tapi nggak mau olahraga. Ya, gimana? Kata Allah kan, kata malaikat kan gitu, ya Allah, ini sehatnya jadi dikasih nggak?
Tapi dia nggak mau olahraga tuh. Ya kan? Jadi sebenarnya siapa yang menolak doa tuh? Kita. Allah tidak pernah menolak doa kita. Kita yang tiap hari nolak. Habis kita doa kita tolak. Aneh emang kita nih. Agak lain emang manusia nih. Ngeselin emang. Ya kan? Makanya ketika kemudian Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah," apa kata malaikat? Ya Allah, serius nih ya Allah. Yakin nih. Hah? Gitulah kira-kira kan? Atajaluna fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mau kau ciptakan orang aneh tuh ya Allah. Nah, gitu kira-kira. Agak lain nih manusia nih ya Allah. Nah, emang nggak salah juga malaikat tuh protes ya kan? Karena kita gitu, kita minta tapi kita yang nolak. Ya, kita minta tapi kita yang nolak. Ya. Kita minta ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah ikatkanlah kemudian apa namanya ikatan keluarga kami min hablina zurri apa? Rabbana hablana min ladunka rahmah. Penuh penuh dengan kasih kasih sayang. Minta kemudian suami istri diberikan ikatan yang penuh kasih sayang. Tapi sama suami nggak manut, ya kan? Suami sama istri bentak-bentak mulu. Habis dia doa begitu kerjanya bentak-bentak istri. Kan nggak masuk akal kan? Terus minta kemudian keturunan yang menyejukkan hati. Tapi dia ngasih contoh ke anaknya nggak pernah yang sejuk. Kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Jadi balik lagi, Allah tuh nggak pernah nggak dengar doa kita. Allah tuh nggak pernah ngabulkan, langsung dikabulkan. Ya kan langsung, yakinlah. Kalau kau meragukan ini, maka kau meragukan Al-Quran. Karena ini semua dari Al-Quran tadi. Nggak ada dari buku Fas karangan Beben Wahyudi, nggak ada. Ya kan? Semuanya diambil dari Al-Quran Al-Karim yang kita bacakan tadi itu. Ali Imran 3839 dan Al-Baqarah ayat 45 dan di surat Al-Fatihah. Semuanya itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kitabun la raiba fi. Dzalikal kitabul la raiba. Enggak ada keraguan di dalamnya. Yang ragu itu kita. Yang aneh itu kita bukan Quran. Ya kan? Nah, yang salah kaprah itu kita bukan Al-Quran. Nah, jadi yuk, berarti apa artinya? Doa jangan putus dalam waktu sholat. Setelah kita doa, maka kita siapkan diri kita layak untuk menerima apa yang kita minta. Kita hari ini di kantor nih, di kantor MBTC, di Jaro, kerjanya jualan. Pengen kemudian kita naikin omset. Maka pastikan kita layak memang dikasih omset segitu. Kita pengen minta omset 100 juta sebulan. Pastikan kita menjadi orang-orang yang memang layak dapat 100 juta sebulan. Gitu. Martabak ungu, pengen kemudian ya Allah, hari ini aku bawa 10 adonan ya Allah, habiskan ya Allah. Nah, pastikan kemudian kita menjadi orang-orang yang layak habis 10 adonan gitu loh. Mulai dari apa tuh? Bukanya tepat waktu. Terus kemudian outletnya dijaga bersih. Kualitasnya dijaga konsisten, istiqomah kualitasnya gitu loh. Tapi minta mau habis 10 adonan. Janji buka jam 2 sampai di tempat jam 5. Iya kata Allah gimana sih? Ibarat kata nih, oke, dikabulkan sama Allah. Ya kan? Jam 2 dia buka. Oke. Malaikat gerakkan itu 30, 50, 100 orang menuju MU. Tapi belum buka dia ya Allah. Kata malaikat. Gitu lah kira-kira tuh. Hah? Belum buka dia jam 2. Tunggulah sebentar kata Allah. Jam 3. Belum buka juga ya Allah. Bentar lagi. Jam 4. Belum buka juga ya Allah. Emang agak lain itu hamba yang satu. Gitu lah kira-kira. Begitu dia buka jam 5, sepi. Orang udah selesai, sepi. Terus dia sholat maghrib. Apa katanya? Ya Allah, gini amat jualan. Coba. Aneh nggak? Aneh kan? Aneh? Aneh kan? Begitulah kira-kira. Nah, gitulah seringnya kita manusia. Kita yang berdoa, kita yang nolak. Kita yang minta, kita yang kabur. Begitu dikasih, kita yang kabur. Nah, gitu. Nah, jadi janganlah kemudian kita membatalkan doa kita sendiri. Jadi, yang pertama, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita seketika. Pada saat kapan itu yang harus kita manfaatkan waktunya? Pada saat kemudian sholat. Ya, satu pada saat baca Al-Fatihah,
Yang kedua, sejenak kemudian kita luangkan waktu sebelum kita ruku, pada saat kita masih imun, yusolli, gitu kan, berdiri dalam salat kita kemudian sampaikan hajat dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, setelah kita minta, sadar juga apa yang kita minta. Jangan sampai kita minta sesuatu yang kita tidak sadari. Maksudnya gimana ya? Kalau kita sadar kita minta sehat, maka setelah sholat kita sadar kita butuh kemudian olahraga. Ya rukun-rukunnya gitu loh. Rukun-rukun untuk menuju sehat. Kalau kita kemudian tadi sadar lagi minta omset, maka setelah selesai sholat, seriuslah kemudian ngerjain rukunnya. Apa itu? Ya tergantung kerjaannya. Yang konten lah, yang posting marketplace lah, kalau ada orderannya amanah lah, dan seterusnya. Dijaga kualitas produknya, dijaga kualitas pelayanannya. Nah itu kan rukunnya. Ya kan rukunnya. Karena kalau tidak ada rukunnya, ngeri juga hidup kita. Misal nih, kita minta duit sama Allah. Tapi tidak perlu pakai rukun. Rukun itu apa? Ikhtiar. Nggak perlu ikhtiar, pas dikabul kok sama Allah. Ngeri enggak? Ngeri lah. Minta doa, duit 1 M. Coba buar di atap 1 M. Ngeri nggak hidup? Ya Allah minta mobil, tiba-tiba buar di atap mobil. Dikardusin. Ngeri nggak hidup? Ngeri juga ya kan? Ngeri juga. Gitu. Aneh juga hidup kita kalau nggak ada bab ikhtiarnya. Maka setelah kita kemudian berdoa, sadar kita sama apa yang kita doakan, sehingga setelah sholat kelihatan dari kelakuannya. Maka setelah sholat itu kelihatan, oh doa apa dia? Dia di sholat itu doa minta jodoh. Maka setelah sholat kelihatan apa? Kelihatan dia makin rapi, dijaga kerapiannya, dijaga penampilannya. Kenapa? Karena tadi di sholat dia lagi minta jodoh. Siapa tahu jodohnya sama-sama sholat di masjid, ketemu di jalan, siapa tahu. Hah? Ini minta jodoh, tapi umel, kucel, bau, ya kan? Nah ini nggak sadar sama doa berarti. Ini nggak sadar nggak sih ini orang yang tadi berdoa? Gitu lah kira-kira. Jadi hamba yang agak lain, jangan ya, jangan jadi hamba yang agak nah begitu. Jadi inilah dua posisi, dua kondisi dalam sholat yang diijabah sama Allah doanya. Mari kita maksimalkan dan setiap hari kita lakukan ini, maka kita nikmati sholat kita itu sekalian kemudian tempat kita mencurhatkan semua permintaan, keinginan, masalah, problematika kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua posisi lagi kita bahas di kajian satu doa berikutnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya hamba yang doib. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mudah-mudahan dari materi pagi ini membuat kita makin khusyuk dalam sholat, makin semangat kemudian memenuhi panggilan azan ketika memanggil kita untuk sholat, dan kita makin paham caranya, cara bekerjanya Allah menjawab doa-doa kita. Kita makin yakin, makin paham sekarang bahwa bukan Allah yang tak mengabulkan doa, tapi kita yang sering kemudian menolak doa kita sendiri. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penonton nanti.